Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ikhwan Akhwat semuanya. Hari ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran PJOK dan melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai memutar dan melikukan badan serta bermain lompat tali, hari ini kita akan belajar gerakan memutar dan menekuk, bermain tapak gunung, mendorong dan menarik, serta bermain jaring ikan. Tema 2, subtema 3 dan 4. Pembahasan yang pertama mengenai subtema 3 tentang gerakan memutar dan menekuk. Gerakan memutar dan menekuk adalah gerakan dasar senam pada pemanasan. Nah, gerakan ini bermanfaat supaya otot-otot kita bisa lentur dan siap untuk melakukan olahraga. Nah, perlu Ikhwan Akhwat ketahui ya, sebelum kita melakukan olahraga, Ikhwan Akhwat semua harus melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu supaya otot-otot kita tidak tegang dan badan kita tidak kram. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan gerakan pemanasan, memutar dan menekuk. Nah, gerakan yang pertama adalah memutar pinggang ke depan dan ke belakang masing-masing 4 kali. Lalu, gerakan yang kedua adalah memutarkan tumit. Tumit sebelah kanan dan tumit sebelah kiri masing-masing 4 kali juga ya. Gerakan yang ketiga adalah tekukan kaki kanan, letakkan di depan dada, lalu tahan dan hitung sebanyak 8 kali. Lalu selanjutnya, tekukan kaki kiri dan letakkan di depan dada, lalu tahan dan hitung sebanyak 8 kali. Selanjutnya, tekukan kaki kanan dan letakkan di belakang, tahan dan hitung sebanyak 8 kali. Dan gerakan yang terakhir adalah tekukan kaki kiri dan letakkan kaki kiri di belakang, tahan dan hitung sebanyak 8 kali. Setelah tadi kita melakukan pemanasan, memutar dan menekuk, sekarang kita akan membahas permainan tapak gunung. Permainan tapak gunung dapat dilakukan lebih dari satu orang. Nah, gerakan yang digunakan adalah lompat engklek. Lompat engklek adalah melompat dengan satu kaki. Permainan tapak gunung juga memerlukan arena untuk bermain. Biasanya arena yang dibuat membentuk suatu pola, yaitu berbentuk helikopter. Coba Ikhwan Akhwat perhatikan bentuk pola permainan tapak gunung ya. Nah, bentuknya seperti helikopter kan? Iya, ini adalah arena untuk bermain tapak gunung. Nah, setelah tadi Ikhwan Akhwat mengetahui permainan tapak gunung dan arena bermain tapak gunung, lalu selanjutnya adalah cara melakukan permainan tapak gunung. Cara yang pertama yaitu pemain harus melakukan undian terlebih dahulu. Nah, undian ini untuk melakukan pemain siapa yang bermain terlebih dahulu. Lalu, yang kedua, pemain harus melemparkan gaco ke kotak pertama. Gaco ini biasanya berupa pecahan genting atau batu kerikil. Yang ketiga, pemain langsung lompat ke kotak yang kedua dan melewati kotak tempat gaco berada. Lalu, yang keempat, lompat engklek sampai seluruh kotak dilompati. Yang kelima, berbalik arah ke kotak terakhir. Yang keenam, lompat engklek kembali menuju garis start. Dan yang terakhir, gaco diambil terlebih dahulu sebelum sampai garis finish. Dan seterusnya. Nah, setelah ini coba kita perhatikan permainan tapak gunung ya.
Lalu pembelajaran selanjutnya adalah subtema 4, mengenai mendorong dan menarik. Menarik dan mendorong bermanfaat untuk melatih kekuatan tubuh, di mana gerakan ini digunakan secara berpasangan dan harus seimbang. Berikut ini cara melakukan gerakan mendorong dan menarik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, carilah pasangan yang seimbang. Lalu yang kedua, berdiri berhadapan dengan posisi kedua tangan saling berhadapan. Yang ketiga, anak yang satu melakukan gerakan mendorong atau menarik, dan yang lainnya melakukan gerakan menahan. Dan yang terakhir, permainan mendorong dan menarik dinyatakan selesai jika salah seorang pemain bergeser dari kedudukan semula. Nah, setelah ini mari kita simak bersama-sama video menarik dan mendorong. Bukan gerak mendorong. Pertama, kedua pemain berdiri berhadap-hadapan. Kedua, tangan pemain saling berpegangan. Ketiga, lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara mendorong kembali. Lakukan dengan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi. Semakin kuat kita bertahan, itu artinya kita semakin kuat. Lakukan secara bergantian ya. Dan gerak menarik. Kedua pemain berdiri tegak dan berhadap-hadapan. Selanjutnya, kedua pemain saling memegang pergelangan tangan teman. Kemudian, lakukan kegiatan menarik tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara menarik kembali. Lakukan dengan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi. Semakin kuat bertahan, itu artinya kita semakin kuat. Lakukan gerakan menarik secara bergantian. Setelah tadi kita melakukan gerakan menarik dan mendorong, selanjutnya melakukan permainan menjaring ikan. Cara melakukan permainan menjaring ikan diantaranya, yang pertama, permainan ini memerlukan 16 orang pemain, di mana 9 orang pemain membentuk lingkaran di luar dan 7 orang lainnya membentuk lingkaran di dalam. Yang kedua, berdiri berhadapan dengan tangan saling berpegangan. Yang ketiga, permainan menggunakan kata jaring dan ikan. Lalu, yang keempat, jika ustazah mengatakan jaring, maka pemain di luar lingkaran bergerak maju dan tangan ditarik ke depan. Dan pemain lingkaran dalam bergerak mundur, juga tangan dorong ke belakang. Kemudian, jika ustazah mengatakan ikan, maka pemain lingkaran luar akan bergerak mundur dan tangan didorong ke atas. Sedangkan pemain lingkaran dalam bergerak maju dan tangan ditarik ke depan. Nah, begitu caranya melakukan permainan jaring ikan. Wah, bagaimana nih ikhwan akhwat semuanya? Apakah pembelajaran hari ini bisa dipahami? Tadi kita sudah melakukan gerakan memutar, menekuk, menarik, mendorong, permainan tapak gunung, permainan menjaring ikan. Wah, banyak sekali ya gerakan dan pembelajaran hari ini. Iya, semoga ikhwan akhwat semua dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Nah, ustazah akan menugaskan kepada ikhwan akhwat semua untuk membuat video memutar dan menekuk. Nah, selanjutnya jangan lupa ya ikhwan akhwat semua
dikerjakan tugasnya, dan kirimkan kepada ustazah. Sekian dari ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.